Halo semuanya, perkenalkan nama saya Danusa Pamulana dari kelas manajemen 3 pagi. Semester 2 di sini saya akan menjawab soal PTS mata kuliah pengantar akuntansi. Adapun contoh soalnya yang pertama, jelaskan sejarah akuntansi dunia. Menurut sejarahnya, ilmu akuntansi muncul pertama kali pada tahun 1494 yang dimana kala itu ada seorang matematikawan bernama Lucas Pacioli yang berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Buku yang dicetak oleh matematikawan sekaligus pemuka agama ini diberi nama atau judul Summa de Arithmetica Professionali et Professionalita. Isi dari buku adalah metode pembelajaran cara mengelola keuangan yang dibuat secara khusus untuk para usahawan di kala itu. Pada awal kemunculan akuntansi masih belum diberi nama itu, melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah si penemu pertama menyebarkannya sebagai pembelajaran kepada pebisnis. Beberapa waktu kemudian sistem pembukuan berpasangan mulai dikenal di banyak negara-negara besar yang lainnya. Bahkan negara sekelas Amerika juga menggunakannya, sekalipun dengan nama Anglo-Saxon. Pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinental atau tata buku yang digagas oleh Lucas Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Sering berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukuan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. Pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara. Salah satunya adalah Amerika. Penanaman modal asing PMA memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Pada perkembangan berikutnya, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Untuk soal yang nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan bidang keilmuan dan lapangan pekerjaan akuntansi. Yaitu yang pertama, akuntansi keuangan atau biasa disebut dengan financial accounting. Bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan yang berhasil ini bersifat serbaguna, general purpose. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Yang kedua yaitu akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan bidang akuntansi. Pemeriksaan adalah bidang akuntansi yang berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Jadi bidang akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan disebut akuntansi pemeriksaan. Yang ketiga yaitu akuntansi biaya, cost accounting. Akuntansi biaya merupakan biaya akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Untuk itu, dengan adanya akuntansi biaya ini akan didapatkan laporan harga. Untuk menyusun laporan keuangan, bidang ini menekankan sebuah penetapan dan sebuah kontrol atas biaya-biaya. Akuntansi biaya yang mengarah pada penetapan biaya berdasarkan aktivitas business costing. Yang keempat itu akuntansi manajemen accounting. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Banyak yang terdapat dalam akuntansi biaya, data-data yang dimanfaatkan oleh akuntansi manajemen. Jadi meskipun kedua bidang akuntansi ini berbeda tujuannya, namun dalam pelaksanaan dapat dilakukan secara bersamaan. Yang kelima yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusun laporan pajak. Kegiatan akuntansi perpajakan berfungsi membantu manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan terjadi yang berhubungan dengan pertimbangan perpajakan. Yang keenam yaitu akuntansi peranggaran. Budgeting merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran, baik pendapatan merupakan biaya anggaran, merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintahan dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang, serta analisis dan pengawasannya. Yang ketujuh yaitu pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengendalian, dan pengawasan keuangan negara. Akuntansi pemerintahan diharapkan dapat mengatur administrasi keuangan negara dengan baik. Bidang ini mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan transaksi ini
didapatkan di pemerintahan sistem akuntansi, yaitu akuntansi bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Yang kesembilan yaitu akuntansi anggaran. Merupakan keuangan adalah jenis akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan anggaran dalam suatu periode tertentu. Yang ke-10 yaitu akuntansi perbankan. Akuntansi perbankan adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Yang ke-11 yaitu akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Kebijakan yang berupa desentralisasi pendidikan yakni yaitu meningkatkan efisien, relevansi, pemerataan dan mutu pendidikan serta memenuhi asas keadilan dan demokrasi. Yang ke-12 itu akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu perusahaan untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Penggunaan akuntansi sosial yaitu untuk program tanggung jawab sosial perusahaan. Yang ke-13 yaitu akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya. Yang keempat itu akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Dengan kata lain, akuntansi keperilakuan merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengambilan keputusan bisnis. Untuk nomor 4 yaitu sebutkan dan jelaskan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Ada dua pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Yang pertama yaitu pihak internal. Pihak internal adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan manajemen perusahaan memakai dari pihak internal disebut internal user. Pihak internal meliputi pihak perusahaan, jajaran manajer sehingga karyawan perusahaan. Yang pertama yaitu pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya, apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Laporan akuntansi dapat membantu pemilik memahami posisi keuangan, kondisi investasi, membandingkan rekening dengan periode sebelumnya, dan melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang mungkin dicapai. Yang kedua yaitu manajer, merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk perusahaan sehingga mereka bergantung pada informasi akuntansi dalam menjalankan tugas. Contohnya untuk menentukan harga produk, manajer bidang produksi memerlukan informasi dari akuntan yang berkaitan dengan perhitungan biaya produksi. Yang ketiga yaitu karyawan. Karyawan perusahaan juga perlu tahu informasi akuntansi. Mereka dapat menggunakan sebagai bahan dalam mendiskusikan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan hingga kepentingan karyawan lain. Yang pihak eksternal yaitu adalah pihak-pihak perusahaan tapi memiliki hubungan dengan perusahaan baik sehingga sebagai rekan kerja maupun pemilik saham. Pihak eksternal meliputi kreditor, pemerintahan, investor, dan masyarakat. Yang pertama, kreditor adalah pihak yang memberikan bantuan barang kredit maupun pinjaman kepada perusahaan seperti bank. Kreditor perlu tahu informasi keuangan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. Yang kedua yaitu pemerintahan perusahaan tentu memiliki pajak yang harus dibayar ke pemerintah. Karena itu, pemerintah sebagai pemungut pajak menggunakan informasi akuntansi untuk menghitung biaya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga, investor. Investor adalah pihak yang memiliki modal dan peluang untuk menanamkan ke perusahaan. Oleh karenanya, investor menggunakan informasi keuangan perusahaan untuk melihat kemampuan dan prospek perusahaan di masa depan. Akuntansi juga memungkinkan investor untuk mengetahui keamanan investasi. Yang keempat itu masyarakat. Golongan masyarakat termasuk ke dalam konsumen dan mereka yang akan menjadi karyawan perusahaan sebagai konsumen. Masyarakat menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi hubungan dagang atau usaha yang akan datang. Selain itu, lewat informasi akuntansi, masyarakat juga dapat melihat kontribusi perusahaan dalam skala perekonomian nasional dan perkembangan kesejahteraan perusahaan. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam melamar kerja atau pekerjaan. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan siklus akuntansi perusahaan dan jasa. Ya, yang pertama yaitu identifikasi dan analisis transaksi penggolongan. Langkah pertama dalam tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah mengidentifikasi dan mengenal transaksi akuntansi atau yang harus mengidentifikasikan transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, Anda harus menentukan
pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Yang kedua yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis kemudian dicatat dalam buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Catatlah seluruh transaksi keuangan secara detail pada jurnal umum berdasarkan data-data yang dikumpulkan agar memudahkan Anda pada tahap-tahap selanjutnya. Yang ketiga yaitu posting ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Golongkanlah data transaksi keuangan berdasarkan jenis transaksi, tanggal, nomor, dan nama akun, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangatlah mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Untuk disatukan saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Yang kelima yaitu penyusunan jurnal dan neraca saldo. Penyesuaian pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi salah satunya atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periode, biasanya saat laporan akan disusun. Kemudian Anda juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Contohnya penyusutan peralatan, uang sewa yang belum dilunasi, yang lainnya sebagainya. Yang keenam yaitu neraca lajur. Penyesuaian neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah Anda buat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi, dan neraca keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Yang ketujuh yaitu penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Langkah selanjutnya dalam contoh siklus akuntansi pada perusahaan jasa adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan informasi pada neraca saldo. Setelah penyelesaian tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca laporan arus kas. Yang kedelapan yaitu penyusunan jurnal penutup setelah membuat laporan keuangan. Anda juga harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Yang kesembilan yaitu jurnal pembalik. Tahapan jurnal pembalik adalah tahapan pembalikan beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Akun perkiraan yang dibalik biasanya merupakan pembayaran yang dibayar di muka dan belum jatuh tempo. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat pengulangan kata dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.